Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan materi farmakognosi ya, karena sebentar lagi kalian kan ujian sekolah. Kebetulan materi saya itu sekitar masih ada 3 PPT lagi yang harus diselesaikan. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah sediaan obat tradisional, terutama sediaan galenika. Apa sih sediaan galenika itu? Sediaan galenika itu merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku hewan atau tumbuh-tumbuhan yang disari. Maksudnya kita itu mengambil sari dari simplicia, yaitu namanya sediaan galenika. Nah, apa sih macam-macam sediaan galenika? Yang pertama, sediaan galenika itu ada yang namanya ekstrak. Kalian juga mungkin sering ini ya, sering mendengar yang namanya ekstrak. Ada ekstrak daun jambu biji, ada ekstrak manggis, kulit manggis ya. Itu apa sih ekstrak itu? Nah, ekstrak itu merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia nabati maupun Simplicia hewani dengan menggunakan pelarut. Kemudian pelarutnya itu semuanya diuapkan ya, sehingga terbentuklah massa serbuk. Biasanya tergantung ekstrak itu ada yang ekstrak kental, juga ada yang bisa diserbu, tergantung berapa kita mau menguapkan pelarutnya, apakah semuanya atau enggak. Jadi misalkan contohnya gini, kita mau membuat ekstrak kental ini apa namanya, kulit manggis. Nah, berarti yang disebut dengan ekstrak itu biasanya ini dalam bentuk serbuk ya, serbuk dengan derajat yang halus, kemudian diekstrak menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarutnya itu biasanya adalah pelarut organik maupun anorganik ya. Contohnya bisa air, kemudian bisa etanol, bisa kloroform dan lain-lainnya. Itu ekstrak. Kemudian setelah diekstrak itu biasanya itu nanti karena kalau menggunakan etanol tuh nanti dipanaskan kan, sehingga etanolnya akan menguap, maka hanya ada zat aktif yang terkandung di dalam ini ekstraknya itu, karena pelarutnya sudah menguap, itu namanya ekstrak. Kalau tinktura, ada juga yang namanya tinktura. Tinktura itu sediaan cair ya yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Nah, eh, yang memang terbuat dari simplicia yang dengan melarutkan ini pelarut ya. Kalau ekstrak itu biasanya sediaan pekat, kalau tinktura itu sediaan cair ya. Jadi cara mengekstraksi itu untuk sediaan tinktura itu cara mengekstraknya itu bisa diperoleh dengan cara maserasi atau perkolasi. Nah, sebenarnya tinktur itu adalah bagian dari ekstrak, cuman dia itu disebut tinktura kalau sediaannya itu cair. Tapi tinktura itu sebenarnya itu bagian dari ekstrak karena kita mengekstraknya itu dengan cara maserasi dan perkolasi. Nah, untuk ini apa namanya? Maserasi dan perkolasi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada yang namanya infusa. Jadi infusa itu sediaan cair yang dibuat dengan menyari Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini kalau infusa. Mungkin kalian juga sering ya melakukan infusa ini di rumah karena caranya tuh gampang banget. Jadi cuman pakai Simplicia, biasanya dari nabati ya kebanyakan. Terus kemudian itu dipanaskan, dididihkan. Kalau bahasa Jawanya itu digodok pakai air ketika suhunya 90 derajat Celcius dan itu selama 15 menit, itu namanya infusa. Mungkin kalian ini biasanya daun jambu biji itu kan sering ya orang-orang di rumah itu menginfusa daun jambu biji untuk obat diare. Nah, ada juga sediaan yang namanya aqua aromatica. Nah, apa sih aqua aromatica itu? Aqua aromatica itu larutan jernih minyak dalam air. Nah, ini larutan ini tuh merupakan cairan jernih atau agak keruh yang mempunyai bau dan rasa yang tidak menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asal. Jadi itu larutannya itu terdiri dari pelarut sama minyak atsiri, makanya disebut aqua aromatica. Nah, biasanya yang dihasilkan ya nggak menyimpang dari minyak atsirinya. Misalkan pakai minyak atsiri
ini apa namanya, minyak atsiri yang berasal dari misalkan ini apa namanya itu, kayu putih. Nah, berarti ya itunya nggak akan jauh beda, apa namanya, baunya. Tergantung sama minyak atsiri yang kita pakai. Terus misalkan minyak atsiri dari Shinamomi, ya berarti baunya kayak kayu manis gitu. Nah, untuk ekstrak, itu pembuatannya itu biasanya emang dengan cara tadi perkolasi ya. Sebagian besar ekstrak itu dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat dipekatkan secara destilasi dengan menggunakan tekanan agar bahan sedikit mungkin terkena panas, karena memang ada beberapa bahan ya yang dia sifatnya itu termolabil. Termolabil itu artinya dia tidak tahan panas ya. Jadi makanya itu kalau beberapa simplis yang nggak tahan panas ya nggak boleh dipanaskan, boleh pun tapi ya nggak boleh panas-panas, karena memang biasanya itu apa namanya, Simplicia itu sifatnya termolabil, artinya dia tidak tahan panas. Kalau panas berarti zat aktifnya rusak. Kalau sudah rusak kan berarti nggak mungkin berfungsi lagi atau bermanfaat lagi untuk digunakan ya. Jadi ekstrak itu dibuat dengan cara perkolasi. Perkolasi itu nanti ada alatnya ya. Ada alat untuk perkolasi itu. Coba nanti ini kalian cari ini gambar untuk perkolasi ya. Jadi itu dia tuh kayak semacam corong gitu. Terus kemudian nanti simplisianya sama pelarutnya ditaruh di situ, kemudian didiamkan. Nanti ada kerannya untuk membuka gitu. Coba nanti kalau waktunya kalian senggang silahkan coba-coba di browsing alat untuk perkolasi. Nah, hasil dari perkolasi itu biasanya disebut dengan perkolat. Nah, ini ya, seluruh perkolat itu dipekatkan secara destilasi. Destilasi itu artinya penyulingan ya. Jadi kan perkolat itu hasil dari perkolasi. Nah, perkolasi itu yang tadi nanti coba dicari gambarnya. Dia itu kayak semacam corong gitu. Nanti di dalamnya itu berisi simplisia sama pelarut. Nanti ada kerannya gitu buat buka. Terus hasil yang ditampung tuh namanya perkolat ya. Nah, perkolat itu nanti dipekatkan pakai cara penyulingan supaya hasil yang didapat itu cuman zat aktif yang kita mau, nggak tercampur sama ininya apa namanya, pelarutnya. Pelarut tuh fungsinya apa sih? Pelarut tuh fungsinya itu untuk menarik zat aktif yang mau kita ambil gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, apa sih fungsinya pelarut itu? Jadi misalkan nih kita mau ngambil hmm, kurkumin misalkan dari kunyit. Nah, kita cari nih pelarut yang bisa narik si kurkumin tuh siapa. Nah, jadi fungsinya pelarut di sini tuh untuk media penarik si bahan aktif itu tadi, karena tanpa pelarut itu kita nggak bisa ngambil zat aktif yang kita butuhkan. Nah, makanya Simplicia itu kan mengandung banyak zat aktif nih. Kalau kalian kemarin menghafalkan kan kandungan ini apa, tanin, glikosida, saponin, dan lain-lainnya, kurkumin. Nah, itu namanya zat aktif. Nah, kita bisa ngambil itu, kita bisa ekstrak itu pakai pelarut supaya kita tahu, oh, zat aktifnya ini tuh bisa diambil misalkan, oh, dia itu larut dalam etanol, berarti kita harus pakai pelarutnya sesuai, kita pakailah etanol, sehingga kurkumin atau saponin tadi tuh bisa ditarik sehingga nanti pelarutnya tuh kan sifatnya pelarut tuh kan kalau misalkan dia itu alkohol kan mudah menguap ya, air pun juga mudah menguap cuman agak lama. Jadi pelarutnya itu diuapkan, nanti tinggal sisa zat yang mau kita pakai itu aja. Nah, itu namanya ekstraksi ya sebutannya itu. Ininya apa namanya, prosesnya itu namanya ekstraksi, zatnya itu namanya ekstrak. Kemudian tadi ya, dia tuh dengan cara didestilasi buat ngilangin si pelarutnya itu atau penyulingan ya namanya. Nah, macam-macam destilasi tuh ada destilasi air, kemudian destilasi uap, kemudian destilasi uap air. Nah,
destilasi air, uap air dan uap ini tuh bedanya itu pada prosesnya ya pastinya ya. Sebenarnya di next PowerPoint tuh nanti saya juga akan membahas tentang ini ya. Jadi kalau untuk destilasi air tuh pakai air ya, yang langsung bersentuhan dengan simplisia. Kalau uap itu ini hanya pakai uap air yang dibedakan antara simplisia sama uapnya. Kalau uap air itu apa namanya, ada pemisah gitu, ada sekatnya tapi masih dalam satu wadah. Nah gitu. Apa itu penyulingan. Nah, di sini tuh ada parameter dan metode uji ekstrak. Nah, parameter ada yang spesifik, kemudian ada yang parameter non spesifik. Ini. Jadi parameternya ada yang parameter spesifik dan non spesifik. Nah, sama uji kandungan kimia ekstrak. Ini ada salah ya. Jadi yang atas tuh parameter non spesifik, yang bawah parameter spesifik, sama uji kandungan kimia ekstrak. Nah, parameter non spesifik itu terdiri dari susut pengeringan, kemudian ada bobot jenis, kadar air, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran PB atau logam berat, dan cemaran mikroba. Kemudian untuk parameter spesifik itu ada identitas yang terdiri dari organoleptis, bau, warna, dan rasa. Kemudian ada senyawa terlarut dalam pelarut. Kemudian uji kandungan kimia ekstrak. Jadi kita mau nguji ekstraknya itu terdiri dari apa saja. Makanya kita tahu kunyit itu mengandung kurkumin, kurkuminoid dan lain-lainnya itu. Makanya kita menguji apa aja sih kandungannya. Kemudian untuk tinktura itu dibuat dengan 20 zat yang berkhasiat atau 10% zat berkhasiat yang dibuat dengan cara maserasi dan perkolasi. Nah, apa sih maserasi itu? Maserasi itu metode ekstraksi sederhana yang dilakukan dengan cara merendam simplisia dalam pelarut ya. Jadi misalkan memang sederhana ya. Jadi kayak misalkan kalian tuh mau ekstraksi yang kayak tadi, mau ekstraksi misalkan daun jambu biji. Nah, dibentuk dulu dalam serbuk halus, kemudian misalkan kalian mau menempatkan di toples gitu ya, nanti ditaruh di situ. Jadi apa namanya, serbuk daun jambu biji itu tadi ditaruh dalam toples gitu, terus ditambahkan pelarut. Misalkan kalian mau ekstrak air, mau pakai pelarutnya air ya, berarti airnya langsung dimasukkan gitu, terus diaduk, didiamkan gitu, biasanya sampai paling enggak itu 3 hari ya. Jadi aduk, setiap semalam tuh aduk, terus kemudian diamkan, terus kemudian disaring, tuh maserasi. Kalau perkolasi itu juga hampir sama maserasi. Kalau ini tuh dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Jadi serbuknya itu dicampur dulu sama pelarut, kemudian dimasukkan ke dalam alat. Nah, dari atas tuh diguyur pakai pelarutnya itu lagi. Kemudian ada keran di bawah itu yang buat nanti ini nampung hasil perkolatnya itu. Sebenarnya sama, cuman alatnya aja yang beda. Kalau maserasi kan gelas kayak gini nih. Kalau maserasi itu misalkan ini saya pakai gelas beker ya, terus ini tuh ada serbuknya, serbuk dari ini yang mau kita ekstrak, simplisia mau kita ekstrak, terus kita tambahkanlah air sampai biasanya itu dia itu 3 kali lipat gitu loh dari ini tergantung ya, kadang ada yang 1:10. Jadi misalkan itu 1 gram pelarutnya 100 mili, 1 gram pelarutnya 10 mili. Kalau misalkan ada yang 1:3, ininya 3 gram
simplisnya 3 gram, pelarutnya 9 gram gitu. Nah, jadi ini tuh maserat. Jadi simplisnya kita taruh terus kita tambahkan air sampai harus di atasnya itu ya. Terus nanti itu kita tutup. Nah, selama beberapa jam itu misalkan 3 kali 24 jam. Nah, pas udah 21 kali 24 jam pertama dibuka tutupnya, kemudian diaduk. Diaduk terus ditutup lagi, disimpan lagi. Terus kemudian diaduk lagi, ditutup lagi, disimpan lagi sampai begitu sampai 3 hari. Terus hasilnya itu nanti disaring nih pakai corong gitu ya. Pakai corong diambillah sih. Nanti kan ketemu nih hasilnya, namanya maserat. Kalau hasil maserasi itu namanya maserat. Nah, itu nanti baru dipekatkan. Disuling bisa, kemudian dipanaskan bisa, di water bath gitu biasanya. Kalau perkolasi dia itu bentuknya itu kayak semacam ini ya. Kayak gini tuh ada tempatnya, terus ada bentukannya. Ini buat tempat simplisianya. Terus di bawah itu ada keran. Nah, keran. Jadi simplisianya itu direndam dulu nih pakai dibasahi dulu di luar. Simplisianya ditaruh di beker gelas, terus ditambah pelarut. Terus kemudian biasanya tingginya hampir sama. Jadi 1:1 biasanya. Terus ini dimasukkan ke sini. Nah, kalau udah dimasukkan ke sini tuh nanti direndam dulu, ditunggu dulu, terus nanti kita pakai pelarut lagi. Pelarutnya dimasukkan ke sini lagi, terus kemudian selama ini dilarutkan kan berarti kan penuh nih. Jadi sini kerannya dibuka. Nah, nanti ya hasil perkolatnya mengalir dari bawah gitu. Itu kalau perkolat. Kalau perkolasi. Gitu ya. Jadi bedanya cuma di alatnya aja. Alatnya beda. Kalau maserasi itu sederhana, kalau perkolasi itu harus pakai alat perkolasi. Tapi ya caranya sama-sama nggak ribet, caranya tuh sama-sama gampang. Coba nanti kalian juga cari video-video di YouTube contoh maserasi sama perkolasi ya. Kemudian persyaratannya itu kalau untuk cairan obat dalam tuh angka lempeng totalnya itu tidak lebih dari 10/4. Angka lempeng total itu artinya angka bakteri ya. Bakterinya itu nggak boleh lebih dari 10/4. Kemudian angka kapang dan hamir tuh berarti angka jamur. Kapang dan hamir itu kan semacam jamur gitu ya. Jadi nggak boleh ada jamurnya itu tidak lebih dari 10/3. Kemudian mikroba patogennya harus negatif. Artinya mikroba patogen itu artinya mikroorganisme atau bakteri yang patogen. Patogen itu artinya menyebabkan penyakit itu harus negatif. Jadi di dalam suatu cairan obat itu nggak boleh ada yang namanya mikroba patogen. Nah, kalau aflatoksin itu suatu zat yang bersifat toksik, yaitu racun gitu ya, yang biasanya itu dia bersifat dapat menyebabkan kanker ya. Jadi biasanya ini diperoleh dari kacang-kacangan. Jadi dia tuh zat berbahaya yang bersifat toksik yang dapat menyebabkan kanker ya. Memicu terjadinya kanker itu tidak boleh lebih dari 30 ppc. Kemudian kalau untuk cairan obat luar itu angka lempeng totalnya itu persyaratnya itu tidak boleh lebih dari 10/5. Kemudian mikropatogennya juga harus negatif. Tadi mikropatogen adalah mikroorganisme atau bakteri yang menyebabkan penyakit. Patogen itu artinya dapat menyebabkan penyakit ya. Nah, kalau infusa itu cara pembuatannya itu simplisnya dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambahkan air secukupnya, kemudian campuran itu dipanaskan di atas penanas air atau panci. Nah, pada saat suhunya sudah 90 derajat Celcius, di situ dikasih waktu atau di stopwatchin sampai 15 menit baru kemudian diangkat. Pas suhunya sudah 90 derajat tuh ya, bukan dari pas pertama kali dimasak airnya itu enggak. Tapi waktu suhunya 90 derajat Celcius itu baru dimenitin sampai 15 menit baru diangkat gitu.
Nah, kalau aqua aromatica itu tadi ya pencampuran antara minyak atsiri dalam air ya. Jadi air aromatik itu dibuat dengan cara melarutkan sejumlah minyak atsiri dalam air yang sesuai yang tertera dalam 60 ml etanol, kemudian ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil dikocok kuat-kuat hingga 100 ml. Nah, selanjutnya ditambahkan 500 gram talkum sambil dikocok sesekali, dibiarkan selama beberapa jam dan disaring. Nah, 1 bagian volume filtrat kemudian diencerkan dengan 39 bagian volume air. Jadi isinya minyak atsiri, air, etanol, sama talek. Nah, talek di sini tuh fungsinya untuk mengikat kotoran ya, supaya kotorannya itu mengendap di bawah sehingga air aromatik yang kita atau aqua aromatika yang kita hasilkan itu jernih. Jadi fungsinya talek itu untuk mengikat ini kotoran. Kemudian contohnya itu ada aqua rosai, aqua mente piperite, dan aqua funiculi. Nah, itu materi sediaan Galenika. Ini tuh nanti masuk ke ujian sekolah, jadi dipelajari baik-baik. Nanti akan saya keluarkan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan suara yang mengganggu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.